Vira adalah seorang mahasiswi keperawatan. Ia mengingat kembali pengalaman pertamanya saat menjalani dinas malam di rumah sakit. Pada tahun 2018, program Diploma 3 yang ia jalani memang mengharuskannya segera turun ke lapangan untuk praktek kerja. Saat itu, Vira merasakan kegembiraan luar biasa ketika pertama kali mendapat tugas di rumah sakit. Ia begitu bersemangat dan tidak pernah membayangkan akan mengalami kejadian yang di luar nalar. Pada minggu pertama, semuanya berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Namun ketika memasuki minggu kedua, giliran dinas malam pun tiba. Awalnya ia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Segalanya tampak biasa saja, sama seperti hari-hari sebelumnya. Hingga akhirnya, ketika ia bersama salah seorang temannya bertugas berdua di satu lantai, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kampusnya memang menerapkan sistem di mana setiap lantai rumah sakit hanya diisi oleh 2 orang mahasiswa saat dinas malam. Kebetulan malam itu, ia dan temannya mendapatkan tugas di lantai 6. Sebagai seseorang yang selalu berusaha disiplin, Vira terbiasa datang lebih awal sekitar 30 menit sebelum waktu absen. Saat menunggu temannya tiba, ia mendengarkan instruksi dari perawat senior. Kakak senior tersebut memberikan arahan mengenai tempat istirahat yang bisa digunakan jika ingin tidur sejenak di sela-sela dinas malam. Senior itu menyarankan agar mereka tidur di ruangan tertentu yang biasa digunakan oleh para perawat. Setelah para perawat senior pulang dan tanggung jawab berpindah ke tangannya dan temannya, ia pun mulai beradaptasi dengan suasana malam yang mulai terasa sunyi. Mereka mengawali malam dengan berbincang-bincang santai untuk menghilangkan rasa kantuk. Tak lama kemudian, temannya mengusulkan pembagian tugas dalam menyiapkan obat untuk pasien. Temannya bertanya, kapan mereka akan mulai menyiapkan obat-obatan. Vira dengan santai menjawab bahwa mereka bisa melakukannya nanti bersama-sama agar lebih efisien. Setelah keduanya sepakat, mereka pun mulai bekerja. Malam itu, tugas mereka berada di lantai 6 yang memiliki lorong panjang dengan kamar-kamar pasien di sisi kanan dan kiri. Setiap lorong memiliki sejumlah ruangan yang masing-masing berisi 5 tempat tidur. Di ujung lorong tersebut, terdapat jendela kaca besar yang memungkinkan pasien untuk melihat keluar. Dari jendela itu, pemandangan rumah sakit yang diterangi lampu kota dapat terlihat jelas. Area tersebut sering dimanfaatkan oleh pasien yang merasa bosan untuk sekadar melihat keluar. Sekitar pukul 1 dini hari, Vira mulai membagikan obat kepada pasien. Kaca besar di ujung lorong itu memiliki karakteristik khusus. Orang dari luar tidak bisa melihat ke dalam, tetapi dari dalam, orang bisa dengan jelas melihat keluar. Saat hendak berjalan melewati lorong tersebut, sekilas ia menangkap sesuatu di pantulan kaca itu. Sebuah bayangan putih samar terlihat berdiri di luar. Logikanya, tidak mungkin ada seseorang yang berdiri di luar kaca itu pada jam seperti ini. Ia mencoba mengabaikannya dan berpikir bahwa mungkin hanya pantulan cahaya atau kain yang tergantung. Dalam hati, ia berusaha menenangkan diri, mengatakan bahwa ini adalah pengalaman pertama menjalani dinas malam dan ia tidak boleh terbawa suasana. Lorong tempatnya bertugas memiliki sebuah ruangan isolasi di bagian ujung. Ruangan itu dikhususkan untuk pasien dengan penyakit menular atau kondisi tertentu yang memerlukan perawatan ekstra, seperti pasien dengan infeksi HIV atau tuberkulosis. Malam itu, ruangan tersebut tampak gelap,
menandakan bahwa tidak ada pasien di dalamnya. Saat Vira melewati ruangan tersebut, ia tidak merasa ada yang aneh. Namun, baru beberapa langkah meninggalkan ruangan itu, ia mendengar suara lirih seperti bisikan. Suara itu terdengar samar, seolah berasal dari dalam ruangan isolasi yang seharusnya kosong. Vira berhenti sejenak, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah imajinasinya saja. Ia kemudian memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut dan melanjutkan pekerjaannya. Setelah selesai memberikan obat kepada pasien, ia kembali ke tempat temannya bertugas. Namun ia menyadari bahwa temannya terlihat lebih lama dari biasanya. Merasa penasaran, ia pun menghampirinya. Temannya tampak sedikit bingung dan gelisah. Ketika Vira bertanya, temannya menjelaskan bahwa ia tadi harus membantu pasien untuk ke kamar mandi. Vira pun membantu hingga tugas mereka selesai. Namun, ia menyadari bahwa ekspresi temannya tetap terlihat tidak tenang. Ia tidak mengungkapkan apapun saat itu, tetapi Vira merasa ada sesuatu yang sedang dipendamnya. Seperti biasa, setelah menyelesaikan pekerjaan, mereka berbagi waktu untuk beristirahat. Satu orang tidur lebih dulu, sementara yang lain berjaga. Vira bertanya kepada temannya, apakah ia ingin tidur lebih dulu atau tidak. Temannya meminta agar Vira yang tidur lebih dulu. Ia pun menyetujuinya dan segera menuju ruangan istirahat. Ruangan tersebut adalah tempat rehabilitasi bagi pasien yang sedang belajar berjalan kembali. Di dalamnya terdapat peralatan medis serta kaca besar yang membentang di satu sisi ruangan. Terdapat pula satu tempat tidur yang bisa digunakan untuk beristirahat. Vira berbaring dengan nyaman. Di sebelah kanan ruangan terdapat 2 kamar mandi. Salah satunya dikunci sementara yang lain tetap terbuka. Suasana ruangan sangat tenang, bahkan terlalu sunyi. Ia yang terbiasa tidur dalam keadaan gelap mematikan lampu dan mencoba memejamkan mata. Awalnya ia hanya berbaring dengan mata terpejam tanpa benar-benar tertidur. Sekitar pukul 2 atau setengah 3 pagi, ia mendengar suara air mengalir, seperti suara seseorang yang sedang menggunakan kamar mandi. Ia berpikir mungkin temannya yang sedang buang air. Dengan pemikiran itu ia kembali mencoba tidur. Namun, saat perlahan membuka mata, ia melihat bayangan samar di kaca di sebelahnya. Karena mengira itu temannya, ia berbicara dalam keadaan setengah sadar, mengatakan bahwa temannya mungkin sedang menunggunya bangun untuk bergantian tidur. Ia pun mengucek matanya, meraih kacamata, dan menyalakan lampu. Begitu lampu menyala, ruangan itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. Sunyi, dan hanya ia seorang diri. Saat melihat jam, waktu menunjukkan pukul 3:30 pagi. Dengan sedikit perasaan tidak nyaman, ia keluar dari ruangan dan duduk di area perawat. Ia menawarkan kembali kepada temannya untuk beristirahat karena masih ada waktu sekitar 2 jam sebelum dinas malam mereka berakhir. Namun, temannya menolak dengan wajah yang terlihat cemas. Ia mengatakan lebih baik tetap di tempat para perawat senior daripada tidur di ruangan itu. Setelah melewati malam yang penuh kejadian aneh, Vira dan temannya akhirnya menyelesaikan dinas malam mereka. Pagi pun tiba, dan mereka segera mengganti pakaian sebelum turun untuk berkumpul bersama perawat lainnya. Saat duduk dan mengobrol, temannya tiba-tiba membuka percakapan dengan nada serius. Dengan suara sedikit ragu, ia menanyakan apakah Vira masih mengingat ruangan di pojok lorong, tepat di sebelah kanan ruangan tempat Vira semalam membagikan obat. Vira pun mengangguk, dan temannya terlihat menarik napas dalam-dalam.
sebelum akhirnya mengungkapkan sesuatu yang membuat bulu kuduk Vira meremang. Temannya mengakui bahwa ia sebenarnya ingin menceritakan sesuatu sejak semalam, tetapi ketakutan menahannya. Ia mengatakan bahwa selama dinas malam, ia merasa tidak fokus karena pikirannya terganggu oleh sesuatu yang mengusik ketenangannya. Vira menatap temannya dengan penuh tanda tanya. Ketika ia menanyakan alasannya, temannya akhirnya mengungkapkan apa yang ia alami. Malam sebelumnya, saat Vira melangkah masuk ke salah satu kamar pasien, setelah mendengar suara lirih dari dalam, temannya melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dari sudut matanya, ia menyaksikan seseorang keluar dari ruangan itu dan mengikuti Vira masuk ke dalam. Temannya merasa sangat ketakutan, tetapi tidak berani memberitahukan hal itu di saat mereka masih harus menjalani sisa malam yang panjang. Vira terdiam, merasakan gelombang dingin menjalar di tubuhnya. Ia teringat kembali pada suara lirih yang ia dengar malam itu, suara samar yang berasal dari dalam ruangan kosong itu. Temannya pun melanjutkan ceritanya dengan wajah yang semakin pucat. Ia mengaku bahwa setelah semua kejadian itu, ia semakin yakin bahwa ada sesuatu di ruangan tersebut. Bahkan ketika ia berusaha untuk tidur, ia kembali diganggu oleh sesuatu yang lebih menyeramkan. Kakak senior yang bertugas sempat menanyakan di mana Vira tidur malam itu. Begitu mendengar bahwa Vira beristirahat di ruangan dengan kaca besar itu, perawat senior tersebut tampak terkejut dan bergumam bahwa Vira benar-benar nekat. Perawat senior itu pun akhirnya menceritakan bahwa ruangan tempat Vira tidur dikenal sebagai tempat yang dihuni oleh sosok perempuan. Banyak pasien yang sedang menjalani terapi di ruangan itu sering kali melaporkan bahwa mereka melihat seseorang berdiri di balik kaca, mengawasi mereka dengan tatapan kosong. Jika hanya 1 atau 2 pasien yang mengatakannya, mungkin bisa dianggap sebagai halusinasi. Namun pasien yang memberikan kesaksian serupa sudah terlalu banyak. Vira semakin merinding ketika mendengar kisah itu. Senior tersebut melanjutkan bahwa beberapa waktu lalu, seorang perawat laki-laki yang beristirahat di ruangan itu juga mengalami kejadian yang lebih ekstrim. Saat lampu ruangan masih menyala, ia tiba-tiba melihat sesosok perempuan dengan rambut acak-acakan berdiri di sudut ruangan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi kehadirannya begitu nyata. Perawat tersebut mencoba mengabaikannya dan menganggap itu hanya bayangan. Namun, saat ia pergi ke kamar mandi, ia melihat sosok yang sama sedang duduk di atas pipa yang digunakan untuk fisioterapi, mengayunkan kakinya dengan pelan. Ketika mendengar cerita itu, Vira merasa tubuhnya semakin lemas. Ia kini memahami mengapa temannya begitu takut untuk tidur di ruangan itu. Ia sendiri memang sempat melihat siluet samar di kaca, tetapi saat itu ia berpikir bahwa itu hanyalah pantulan bayangan. Namun, dengan cerita yang semakin jelas ini, ia menyadari bahwa yang ia lihat kemungkinan besar adalah sosok yang sama. Beberapa hari setelah kejadian itu, jadwal dinas mereka berganti. Kini Vira dan temannya ditempatkan di lantai 5, tepat di ruang isolasi. Ruangan itu memiliki aturan yang lebih ketat dibandingkan lantai sebelumnya. Hanya perawat yang sudah mengenakan APD lengkap yang boleh masuk, dan sekali masuk, mereka tidak boleh keluar sebelum selesai bertugas. Saat awal dinas di lantai baru, Vira sempat merasa lapar menjelang tengah malam. Ia pun menawarkan kepada temannya untuk membeli makanan di luar. Temannya menolak dengan alasan ia tidak ingin pergi keluar. Vira pun memutuskan untuk turun sendiri, berpikir bahwa di bawah pasti masih ada orang-orang yang berjaga.
Saat memasuki lift, ia mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Biasanya lift dari lantai 5 ke lantai 1 bergerak dengan cepat, tetapi kali ini terasa begitu lambat. Vira mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu dan memilih fokus pada ponselnya. Namun, ada sesuatu dalam hatinya yang mengatakan bahwa ia harus tetap waspada. Begitu sampai di lantai 1, ia langsung menuju ke pos keamanan dan meminta izin untuk keluar menuju kantin. Namun, petugas keamanan memberitahunya bahwa pintu utama tidak bisa dibuka pada jam segini, karena dikhawatirkan ada pengunjung yang mencoba masuk diam-diam. Jika ia ingin ke kantin, ia harus lewat pintu belakang. Vira awalnya merasa ragu. Jalan belakang rumah sakit bukanlah jalur yang biasa ia lewati, dan ia tahu bahwa di sekitar sana terdapat kamar jenazah serta lorong sepi yang jarang dilewati orang. Namun, rasa lapar mengalahkan rasa takutnya. Ia pun mengikuti petunjuk petugas keamanan dan berjalan menuju pintu belakang. Begitu memasuki area belakang rumah sakit, ia segera menyadari betapa sunyinya tempat itu. Jalur yang harus ia lalui cukup panjang, dengan pepohonan besar yang menjulang di beberapa titik. Ia ingat bahwa di area itu terdapat 3 pohon Kamboja, 2 berwarna kuning, dan 1 berwarna pink. Awalnya, perjalanan terasa biasa saja. Ia tidak mencium bau aneh atau merasakan sesuatu yang mengganggunya. Namun, begitu ia selesai membeli makanan dan kembali melewati jalur yang sama, sesuatu berubah. Saat mendekati pohon Kamboja, ia mencium aroma busuk yang menusuk hidungnya. Bau itu datang begitu tiba-tiba. Vira berhenti sejenak dan mulai menyadari bahwa jalur yang sebelumnya biasa saja, kini seakan-akan lebih gelap dan lebih dingin. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menyalakan senter dari ponselnya dan mulai mengarahkan cahaya ke sekeliling. Pipa-pipa yang tersusun di sekitar area itu terlihat jelas, tetapi tidak ada tanda-tanda sesuatu yang mencurigakan. Namun, perasaannya semakin tidak tenang. Dan tiba-tiba, dari arah yang tidak terlalu jauh, sebuah suara terdengar dengan jelas. Suara itu terdengar tepat di dekatnya. Suara seseorang yang berkata, "Permisi," dengan nada yang terdengar samar, tetapi begitu nyata di telinganya. Vira terdiam, bulu kuduknya langsung berdiri. Ia merasa udara di sekelilingnya berubah menjadi lebih dingin, dan suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, mengucapkan kata yang sama 3 kali berturut-turut. Tubuhnya seketika kaku. Jantungnya berdegup lebih cepat, seakan tubuhnya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Dengan perlahan, ia menoleh ke arah pohon Kamboja yang berada di sisi kanannya. Matanya langsung terpaku pada pohon Kamboja berwarna pink yang berada di tengah. Di sana, seseorang atau sesuatu sedang duduk di atas akar pohon yang menjalar ke tanah. Rambut sosok itu panjang terurai, menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Matanya tidak terlihat jelas, hanya ada bayangan samar dari sosok putih yang duduk tanpa suara. Vira merasa tubuhnya membeku. Ia ingin segera berlari, tetapi kakinya terasa begitu berat. Pikirannya berpacu antara ingin memastikan apa yang sedang ia lihat atau segera pergi dari tempat itu. Akhirnya, dengan suara yang hampir bergetar, ia hanya bisa mengucapkan kata yang sama, "Permisi," sebelum dengan cepat berbalik dan berjalan secepat mungkin kembali ke dalam rumah sakit. Saat melewati pos satpam, salah satu petugas keamanan bertanya dengan nada penasaran mengapa ia terlihat terburu-buru. Vira hanya menjawab singkat bahwa ia ingin segera naik ke atas. Ia tidak ingin membahas apa yang baru saja dilihatnya,
Begitu tiba di lantai atas, ia langsung duduk dan berusaha menenangkan diri. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan makan dan minum, berharap sensasi dingin yang masih terasa di tubuhnya bisa segera hilang. Ia mencoba bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi pikirannya masih terus memutar ulang kejadian di pohon Kamboja tadi. Beberapa saat kemudian, ia menyadari bahwa sudah waktunya untuk mengolah obat bagi pasien. Dengan mengenakan APD lengkap, ia masuk ke ruangan khusus untuk menyiapkan obat-obatan. Ruangan itu kecil dan hanya berisi meja, kursi, serta beberapa peralatan medis. Di dalamnya juga terdapat satu tempat tidur yang terlihat sudah cukup lama tidak terpakai. Saat ia sedang sibuk meracik obat, tiba-tiba temannya datang. Temannya bertanya bagian mana yang masih perlu dikerjakan, dan Vira segera menunjukkan daftar yang belum selesai. Sambil tetap fokus pada pekerjaannya, ia berbicara santai dengan temannya, menceritakan tentang makanan yang baru saja ia beli dan hal-hal kecil lainnya. Namun sesuatu terasa aneh. Temannya hanya diam, tidak banyak merespon seperti biasanya. Biasanya mereka bisa berbincang panjang lebar sambil bekerja, tetapi kali ini temannya hanya menjawab dengan singkat dan datar. Hanya satu atau dua kata saja yang keluar dari mulutnya. Vira sempat berpikir mungkin temannya masih mengantuk, sehingga ia tidak terlalu memikirkan sikapnya yang aneh. Setelah selesai menyiapkan obat, temannya berterima kasih singkat dan langsung pergi. Vira pun mengambil troli rumah sakit dan mulai membagikan obat kepada pasien seperti biasa. Namun, begitu kembali ke ruang istirahat, ia terkejut melihat temannya masih tidur di sana. Jantungnya seketika berdetak lebih kencang. Ia yakin benar bahwa barusan temannya datang membantunya meracik obat. Lalu jika temannya masih tidur selama ini, siapa yang tadi bersamanya? Dengan sedikit ragu, ia membangunkan temannya dan bertanya apakah ia tadi membantu meracik obat. Namun, temannya justru terlihat bingung dan menjawab dengan malas bahwa ia sama sekali tidak bangun dari tempat tidur. Ia bahkan mengatakan bahwa ia masih sangat mengantuk. Saat mendengar jawaban itu, Vira langsung merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia mencoba mengingat kembali interaksinya tadi. Temannya memang menjawab setiap pertanyaannya, tetapi dengan nada yang sangat datar dan kosong. Tidak ada reaksi khas yang biasanya mereka lakukan ketika berbicara. Saat menyadari betapa anehnya kejadian itu, Vira hanya bisa diam. Malam itu ia membagikan obat sendiri tanpa ditemani siapapun. Beberapa hari setelah kejadian itu, Vira mendapat tugas baru di ICU. Di sana, ia harus merawat pasien-pasien yang berada dalam kondisi kritis. Sebagian besar pasien dalam keadaan separuh koma, sebuah kondisi di mana mereka masih bisa mendengar tetapi tidak dapat merespons atau bergerak secara aktif. Dan di sana, tugasnya lebih banyak mengawasi pasien, memantau monitor yang terus berbunyi, serta memberikan perawatan dasar. Salah satu pasien yang ia tangani adalah seorang pria tua yang terlihat sangat tenang. Meskipun matanya selalu terpejam dan tubuhnya tidak bergerak, ada sesuatu pada wajahnya yang membuat Vira merasa bahwa pria itu adalah orang yang baik. Seperti biasa, ia menjalankan komunikasi terapeutik dengan pasiennya. Ia berbicara dengan lembut, memberitahu pasien apa yang akan ia lakukan mulai dari memberi makan lewat selang hingga menyelimuti tubuh pasien agar tetap hangat. Menjelang maghrib, Vira meminta izin kepada perawat senior untuk pergi salat. Sebelum pergi, ia diminta untuk mengantarkan sesuatu ke ruangan sebelah.
Saat memasuki ruangan itu, ia tidak memperhatikan sekelilingnya karena fokus untuk menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Namun, saat berbalik, matanya secara refleks menelusuri kondisi pasien di ruangan itu. Di dekat pintu, ia melihat seorang pasien yang ia tahu telah lama berada dalam kondisi koma. Namun, sesuatu yang tidak wajar terjadi. Pasien itu duduk tegak di tempat tidurnya, matanya menatap lurus ke arahnya dengan ekspresi aneh. Yang lebih mengejutkan, pria tua itu menyunggingkan senyuman lebar yang terasa tidak wajar. Jantung Vira berdebar hebat. Ia merasa kakinya seakan berat untuk melangkah. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba mengendalikan diri dan segera meninggalkan ruangan itu tanpa berkata apa-apa. Ia langsung pergi untuk melaksanakan sholat. Namun, saat baru saja selesai membaca salam, suara alarm kode blue berkumandang di seluruh ruangan. Dengan panik, ia dan para perawat lainnya segera berlari ke sumber panggilan darurat itu. Betapa terkejutnya Vira ketika melihat siapa yang sedang dalam kondisi kritis. Pasien yang baru saja tersenyum kepadanya beberapa menit yang lalu, kini terbaring lemas di tempat tidur. Kala itu, tim medis berusaha keras untuk melakukan resusitasi jantung dan paru. Setelah kejadian kode blue yang terjadi begitu tiba-tiba, Vira masih belum bisa sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya ia alami. Ia ingin menceritakan apa yang ia lihat sebelum sholat kepada perawat senior yang bertugas, tetapi keraguannya menahan kata-kata yang ingin ia ungkapkan. Namun, saat akhirnya pasien yang sebelumnya ia lihat duduk dan tersenyum kepadanya dinyatakan meninggal, ia merasa tidak bisa lagi menahan cerita itu. Dengan hati-hati, ia akhirnya mengungkapkan kepada perawat senior bahwa sebelum salat, ia sempat melihat pasien tersebut duduk tegak di tempat tidur dan tersenyum kepadanya dengan ekspresi yang tidak bisa ia lupakan. Namun, reaksi yang ia dapatkan justru penuh dengan ketidakpercayaan. Perawat senior itu dengan yakin menyatakan bahwa sejak tadi ia berada di ruangan tersebut, ia sama sekali tidak melihat pasien itu bergerak, apalagi duduk atau berbicara. Perawat itu bahkan menegaskan bahwa kondisi pasien tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, karena selama beberapa waktu terakhir, pasien itu sepenuhnya bergantung pada alat bantu. Tubuhnya dipenuhi selang infus, alat bantu pernapasan, dan berbagai perangkat medis lainnya yang membuatnya hampir tidak bisa bergerak. Vira hanya bisa diam, mencoba mencerna semua yang terjadi. Ia tahu apa yang ia lihat. Itu bukan ilusi atau kesalahan persepsi. Namun, jika kenyataannya pasien itu benar-benar tidak bisa bergerak, lalu siapa yang ia lihat saat itu? Pikirannya terus memutar ulang kejadian itu, tetapi ia memilih untuk tidak memaksakan dirinya mencari jawaban yang mungkin tidak akan pernah bisa ia mengerti. Kejadian aneh lainnya kembali terjadi beberapa hari kemudian, kali ini saat menjelang maghrib. Ia dan rekannya berbagi waktu untuk sholat secara bergantian. Ketika tiba gilirannya, ia bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib. Ruangan tempat ia bertugas memiliki jendela-jendela besar yang mengarah keluar gedung rumah sakit, dan rumah sakit ini memiliki beberapa lantai. Saat itu, sebagian tirai jendela sudah ditutup, tetapi beberapa masih terbuka. Setelah mengambil air wudhu, Vira menyadari bahwa salah satu tirai jendela di sisi kanan belum ditutup. Ia pun mendekat untuk menarik tirai dan menutupnya. Namun, ketika tangannya hampir mencapai kain tirai, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, tepat di balik jendela, terlihat tangan-tangan putih pucat yang menempel di kaca. Ia membeku seketika. Matanya melebar saat melihat bahwa tangan itu bukanlah tangan biasa.
Kulitnya terlihat terlalu pucat, dan yang lebih mengerikan di balik tangan itu, terdapat wajah dengan rambut yang berantakan. Sebagian dahinya terlihat pecah dengan bekas darah kering yang menghitam. Jantungnya berdegup begitu cepat, ia tidak berani menarik napas terlalu dalam. Ia hanya berdiri kaku, tidak mampu berpikir jernih untuk beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Suasana begitu mencekam hingga akhirnya ia berhasil mengumpulkan keberanian untuk menarik tirai dengan cepat dan menutup jendela tersebut sepenuhnya. Begitu ia selesai menutupnya, seorang perawat senior tiba-tiba masuk ke ruangan. Kehadirannya sedikit membawa ketenangan bagi Vira, meskipun perasaan takut masih begitu melekat di dadanya. Meskipun perawat itu tidak menyadari apa yang baru saja terjadi, Vira tetap merasa sedikit lebih aman karena ia tidak lagi sendirian di ruangan itu. Dengan langkah terburu-buru, ia segera melaksanakan salat maghrib, berusaha menenangkan dirinya dari ketegangan yang masih terasa begitu kuat di tubuhnya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak akan bisa melupakan wajah pucat itu, wajah yang entah bagaimana bisa muncul di jendela sebuah gedung yang tinggi, di tempat yang seharusnya tidak mungkin dijangkau oleh siapapun. Beberapa minggu setelahnya, Vira kembali menjalani dinas di rumah sakit lain, kali ini di daerah Cilandak. Awalnya, ia merasa bahwa rumah sakit ini memiliki suasana yang lebih tenang dibandingkan dengan tempat sebelumnya. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sementara, hingga temannya mengalami sebuah kejadian yang sulit dijelaskan. Suatu hari setelah dinas sore, temannya meminta Vira untuk menemaninya. Wajahnya terlihat sedikit tegang, dan dari nada suaranya, Vira bisa menangkap bahwa sesuatu telah terjadi. Namun, temannya enggan langsung menceritakan apa yang ia alami. Ia hanya mengatakan bahwa kejadian aneh itu baru saja terjadi, dan ia lebih memilih untuk membicarakannya saat perjalanan pulang nanti. Temannya akhirnya mulai bercerita bahwa di rumah sakit itu terdapat satu ruangan khusus yang dijaga dengan ketat oleh aparat negara. Salah satu pasien di dalamnya adalah seorang kakek yang sudah lama dalam kondisi koma. Saat temannya berjaga di luar ruangan tersebut, ia melihat kakek itu keluar dari kamarnya dan mendekatinya. Dengan suara yang lemah, kakek itu meminta bantuan. Ia mengatakan bahwa ia ingin temannya menyampaikan pesan kepada keluarganya. Pesannya sederhana, kakek itu meminta agar keluarganya mengikhlaskan dirinya. Temannya sempat merasa bingung, tetapi tetap berusaha untuk menjawab dengan sopan. Ia menyarankan agar kakek itu kembali ke dalam kamar karena udara di luar dingin. Setelah itu, ia pun melaporkan peristiwa tersebut kepada perawat senior. Namun, reaksi perawat senior membuat temannya semakin merinding. Dengan wajah kaget, perawat itu menjelaskan bahwa kakek tersebut sudah lebih dari 2 minggu berada dalam kondisi koma. Ia tidak mungkin bisa bangun, berjalan, apalagi berbicara. Tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka bicarakan, mereka bertiga akhirnya mengecek kondisi kakek itu. Ketika mereka masuk ke dalam kamar dan melihat pasien itu, mereka mendapati bahwa kondisinya masih sama seperti sebelumnya. Terbaring diam dengan mata tertutup, tubuhnya tetap tak bergerak. Sehari setelah kejadian itu, kabar duka datang. Kakek tersebut dinyatakan meninggal dunia saat mendengar kabar itu. Vira merasa bulu kuduknya kembali meremang. Ia tidak bisa memahami bagaimana seorang yang tidak sadarkan diri bisa keluar dan berbicara seperti itu. Ia juga tidak tahu apakah pesan itu benar-benar berasal dari pasien tersebut atau dari sesuatu yang lain. Namun, yang pasti, malam itu, keluarga pasien akhirnya mengikhlaskan kepergiannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Vira menjalani rutinitasnya seperti biasa. Sepulang dinas, ia selalu membersihkan diri sebelum pergi ke rumah ponakannya untuk bermain bersama anak kecil itu. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Ponakannya, seorang anak kecil berusia sekitar 3 tahun, menatapnya dengan ekspresi bingung.
Bocah itu kemudian berkata bahwa Vira tidak datang sendirian. Vira sempat terkejut, tetapi ia berpikir bahwa mungkin itu hanya imajinasi anak kecil yang seringkali suka berkhayal. Ia pun menjawab dengan santai bahwa ia datang sendirian. Namun, ponakannya bersikeras dan kembali mengatakan bahwa ada seseorang yang datang bersamanya. Anak itu terus berbicara, menggambarkan sosok yang ia lihat. Ia mengatakan bahwa orang yang datang bersama Vira mengenakan pakaian seperti yang biasa Vira kenakan, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Sosok itu, menurutnya, memakai rok. Mendengar itu, Vira semakin merasa aneh. Ia tidak pernah memakai rok ketika bertugas. Ingin mengetahui lebih lanjut, Vira mulai memancing anak itu dengan beberapa pertanyaan. Ia bertanya bagaimana penampilan orang tersebut. Ponakannya dengan polos menjawab bahwa rambutnya keriting dan tergerai, sementara wajahnya terlihat sangat cantik. Namun, hal yang terjadi setelahnya justru membuat bulu kuduk Vira berdiri. Anak itu tiba-tiba mengalihkan tatapannya, menatap ke arah lain saat menyebutkan bahwa sosok itu sangat cantik. Tetapi saat matanya kembali mengarah ke Vira, ekspresinya berubah drastis. Wajahnya yang semula penuh rasa ingin tahu berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba, anak itu menangis histeris, menjerit dan mengatakan bahwa ia tidak mau mendekat. Ia berteriak agar Vira pergi, seakan melihat sesuatu yang begitu menakutkan. Vira semakin bingung. Hanya beberapa detik lalu, anak itu berbicara tentang betapa cantiknya sosok yang ia lihat. Lalu, apa yang tiba-tiba berubah? Mengapa setelah menatap Vira, reaksinya menjadi begitu ketakutan? Orang-orang tua di keluarga mereka percaya bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Mereka mengatakan bahwa anak kecil seringkali bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang dewasa. Atas saran mereka, Vira dibawa ke seorang nenek yang dianggap memiliki kepekaan terhadap hal-hal gaib. Sang nenek menatapnya dengan tenang dan mengatakan sesuatu yang membuat Vira kembali merinding. Menurutnya, ada sosok yang mengikuti Vira. Sosok itu memiliki profesi yang sama dengannya. Sang nenek melanjutkan bahwa sosok tersebut mengetahui bahwa Vira melihatnya, tetapi berpura-pura tidak melihat. Dan itulah alasan mengapa sosok itu ikut dengannya, karena merasa diabaikan. Vira mencoba mengingat-ingat kejadian yang mungkin berhubungan dengan pernyataan tersebut. Ia merasa bahwa selama ini ia tidak mengalami sesuatu yang aneh. Meskipun sang nenek sudah memulangkan sosok perempuan itu, namun Vira masih penasaran dan saat berjalan pulang, pikirannya mulai mencari-cari kemungkinan. Dan saat itu, ia mulai mengingat sesuatu. Beberapa malam sebelumnya, ketika ia bertugas di rumah sakit, ada pasien yang mengalami kejang mendadak pada dini hari. Saat itu, ia harus turun ke lantai bawah untuk mengambil obat. Karena situasi yang mendesak, ia menggunakan tangga untuk turun lebih cepat. Saat melewati area farmasi, ia sempat melihat seseorang duduk di bangku panjang dekat tangga. Sosok itu mengenakan pakaian seperti perawat, dengan rok panjang dan penutup kepala, yang biasanya digunakan oleh perawat lama. Ia duduk dengan tegak, tangannya bertumpu di pangkuan, dan tatapannya lurus ke depan. Saat itu, Vira tidak merasa ada sesuatu yang aneh. Ia hanya berpikir bahwa itu mungkin adalah seorang perawat lain yang sedang beristirahat. Ia pun hanya melihat sekilas sebelum bergegas mengambil obat dan kembali ke atas. Namun, kini pikirannya mulai berpacu. Jika yang ia lihat malam itu adalah seseorang yang nyata, mengapa ia tidak melihatnya lagi setelah ia kembali? Dan bagaimana mungkin ponakannya yang belum pernah ke rumah sakit bisa menggambarkan sosok yang sama dengan yang ia lihat malam itu? Kejadian aneh lainnya terjadi di tempat kerjanya yang baru. Di sini, ia bekerja di bagian poliklinik dan dinas hingga pukul 9 malam. Suatu malam, seperti biasa, ia bersama beberapa rekannya masuk ke ruang ganti untuk bersiap pulang. Mereka bertiga berbincang dengan riang,
bahkan bercanda sepanjang jalan menuju ruangan itu. Ruang ganti tersebut terdiri dari beberapa loker serta 2 toilet di dalamnya. Ketika mereka masuk, suasana masih terasa biasa. Namun, ketika salah satu rekannya mengetuk pintu toilet untuk memastikan apakah ada orang di dalam, terdengar jawaban pelan dari dalam yang mengatakan bahwa toilet sedang digunakan. Mereka pun menunggu sambil terus mengobrol. Namun, setelah beberapa lama, orang di dalam toilet itu tidak juga keluar. Mereka kembali mengetuk pintu dan menanyakan apakah orang di dalam sudah selesai. Jawabannya tetap sama, suara perempuan dengan nada yang halus. Teman Vira yang merasa jengkel akhirnya bersandar pada salah satu pintu toilet. Namun, saat ia bersandar, pintu itu tiba-tiba terbuka begitu saja dan ternyata toilet itu kosong. Mereka semua terdiam. Suasana yang tadinya penuh dengan canda tawa berubah menjadi hening yang begitu mencekam. Dengan sedikit ragu, mereka mencoba membuka pintu toilet yang satu lagi, yang sebelumnya juga mereka yakini ada seseorang di dalamnya. Hasilnya sama kosong, tidak ada siapapun di dalam toilet itu. Padahal mereka bertiga dengan telinga mereka sendiri telah mendengar suara yang menjawab panggilan mereka. Suara perempuan yang dengan jelas mengatakan bahwa ia sedang menggunakan toilet. Rasa takut mulai merayap dalam diri mereka. Tanpa membuang waktu, mereka segera mengganti pakaian dengan tergesa-gesa dan keluar dari ruang ganti secepat mungkin. Ketika mereka akhirnya berada di luar, salah satu dari mereka bertanya, apakah yang lain juga mendengar suara itu? Mereka semua mengangguk. Itu bukan ilusi, bukan kesalahan pendengaran. Semua orang yang berada di ruangan itu mendengar suara yang sama, dan sejak malam itu, mereka tidak pernah lagi menunggu terlalu lama di ruang ganti setelah jam dinas selesai. Setelah mengalami berbagai kejadian aneh di rumah sakit, Vira mulai lebih berhati-hati saat menjalankan dinas malam. Ia tahu bahwa di dunia ini ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Beberapa tempat menyimpan kisah-kisah lama yang tidak terungkap,